Nama saya Pak Supradasari Purba dengan NIM 122480024 dari program studi rekayasa minyak gas. Video kali ini merupakan presentasi tugas ISP mata kuliah teknologi pengangkatan buatan dengan kode mata kuliah SG 32/3 yang diampu oleh dosen Stevi Kenny Lawan FSC STMT. Sebelum kita masuk ke materi ISP, mari kita belajar terlebih dahulu mengenai artificial lift. Apa itu artificial lift? Artificial lift merupakan salah satu metode pengangkatan fluida dari sumur dengan cara memberikan tenaga tambahan dalam poin. Mana metode ini diterapkan apabila terjadi penurunan tekanan reservoir sehingga dia tidak mampu lagi terdorong ke permukaan secara alami atau secara garis besarnya. Ini ditujukan untuk meningkatkan produksi yang sudah menurun. Nah, jenis-jenis artificial lift itu sendiri terdiri dari dua, yaitu pompa dan gas. Nah, jika berdasarkan pompa terdapat beberapa jenis. Saksikan live stream resmi Coachella. Tonton sekarang hanya di YouTube. Ada HPU dan PCB. Kemudian untuk gas itu ada continuous gas lift dan intermittent gas lift. Untuk video kali ini kita hanya fokus ke ESP, yaitu electrical submersible pump. Apa itu electrical submersible pump? Electric submersible pump itu merupakan pompa sentrifugal bertingkat yang digerakkan oleh motor listrik dipasang di dalam sumur yang berfungsi untuk mengangkat fluida dari sumur ke permukaan. Adapun karakter utama daripada ESP ini diantaranya terdiri dari beberapa impeller dan diffuser atau yang disebut sebagai multi-stage. Kemudian digunakan untuk sumur dengan produksi yang tinggi dengan tekanan reservoirnya itu atau tekanan dasar sumurnya itu tergolong rendah. Kemudian karakteristik selanjutnya itu bisa beroperasi pada sumur dengan water cut yang tinggi, dan ESP ini cocok juga digunakan untuk sumur yang relatif dalam. Bagaimana dengan prinsip kerja ESP? Kerjanya ini menggunakan energi listrik menggerakkan pumpnya, kemudian motor memutar jam dan kemudian memutar impellernya. Impeller menghasilkan gas sentrifugal yang mendorong fluida ke diffuser. Fluida yang naik ke diffuser ini itu akan bergerak melalui stage hingga mencapai ke permukaan. Komponen daripada ESP, secara garis besar komponen ESP ini ada dua, yang berada di atas permukaan dan yang berada di bawah permukaan. Gas permukaan sendiri terdiri atas wellhead, yang box, switchboard, dan transformator. Kemudian untuk yang di bawah permukaan ada listrik, pump, dan separator atau listrik, kemudian protector atau distribution. Yang terakhir itu ada motor. Komponen di atas permukaan. Yang pertama itu ada wellhead. Wellhead ini merupakan komponen yang paling penting dikarenakan wellhead ini tempat untuk menggantungkan seluruh rangkaian ESP dan tubing. Artinya dirancang untuk mampu menahan berat
dan tekanan dari sistem pompa yang kita gunakan, serta dilengkapi dengan sistem penyekat atau seal untuk mencegah kebocoran fluida yang dari tubing ataupun dari kabel listrik. Dan ada junction box, yaitu pengaman antara wellhead dan switchboard yang berfungsi sebagai tempat pelepasan gas agar tidak naik ke permukaan. Kemudian selanjutnya itu ada switchboard, yaitu panel kontrol utama terbuat dari kotak baja yang sangat tahan terhadap perubahan. Panel ini merupakan pengatur utama sebagai pelindung sistem pompa selama operasi. Selain itu, switchboard ini berperan penting dalam menjaga kestabilan tegangan listrik menuju motor pompa. Selain itu ada transformator yang bertugas untuk mengatur tegangan dari sumber listrik utama agar sesuai dengan kebutuhan daripada motor. Karena setiap motor yang digunakan itu memiliki tegangan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pengontrol transformator ini. Komponen di bawah permukaan yang pertama itu ada valve untuk mencegah keluarnya minyak ke permukaan ketika rem air. Tadi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja di permukaan. Kemudian ada check valve untuk mencegah fluida yang berangkat ke atas kembali turun ke bawah, sehingga ini merupakan penahan pada saat pompanya itu berfungsi beroperasi. Fungsi lainnya ini bisa digunakan sebagai alat bantu dalam pengujian kebocoran fluid. Yang selanjutnya ada pompa. Pompa yang digunakan adalah pompa bertingkat atau multi-stage yang berfungsi untuk mengangkat fluida dari dalam sumur ke permukaan. Pompanya terdiri dari impeller yang berputar, diffuser yang mengarahkan fluida, sebagai pelindung luar, dan sap atau poros kotak. Dan itu ada intake atau gas separator sebagai pintu masuk fluida ke dalam sistem pompa. Kemudian selanjutnya itu ada protector atau seal untuk menjaga agar fluida dari sumur tidak masuk ke dalam motor, menyebabkan tekanan antara motor dan lubang bor, serta menyebabkan pompa dengan motor. Selain itu ada elektrik motor, yaitu penggerak utama dalam sistem ESP. Di dalamnya terdapat rotor yang berputar dan stator yang diam. Kelebihan daripada ESP yang pertama itu dapat beroperasi pada kecepatan tinggi. Kemudian selanjutnya dapat memompa fluida keluar dalam jumlah besar. Kemudian dapat melakukan pemisahan gas yang ikut naik ke permukaan. Selanjutnya sesuai digunakan untuk sumur yang memiliki productivity index atau PI yang tinggi dan sumur dengan tingkat kemiringan atau sumur yang horizontal. Yang selanjutnya itu ada biaya peralatan ESP yang relatif rendah jika dibandingkan dengan laju produksi yang bisa dihasilkan, sehingga untuk kelebihan itu sendiri jika secara ekonomi ini sangat menguntungkan. Adapun kekurangannya itu diantaranya untuk biaya awal atau biaya pemasangan ESP sangat mahal jika kita membandingkan dengan metode pengangkatan buatan yang lain. Selanjutnya ini kekurangannya tidak cocok untuk
sumur yang bermasalah dengan jenis kepasiran, dikarenakan kepasiran ini bisa berdampak kepada penyumbatan ESP tersebut. Selanjutnya, pada sumur dengan laju halus dan kecepatan tinggi, pasir bisa terlepas dari sedimen dan masuk dalam pompa menyebabkan abrasi. Kemudian kekurangan selanjutnya itu ada sumur yang jenisnya itu reservoir jenuh dan tekanan formasi di bawah tekanan saturasi gas yang larut keluar sehingga bisa menyebabkan gas locking. Kemudian selanjutnya putaran impeller yang tinggi bisa menimbulkan emulsi buruk performa perusahaan fluida pada saat pembukaan. Kesimpulan, ESP ini adalah sistem atau teknologi yang sangat efisien, smooth, yang relatif dalam dan produksi. Dengan prinsip kerja sentrifugal, ESP ini mampu memulihkan fluida ke permukaan secara kontinu. Kemudian dan desain yang tepat mengatasi atas bekerja optimal dengan sumur yang ada. Sekian untuk presentasi tugas ESP kali ini. Jika ada kata yang salah, saya sendiri minta maaf. Sekian dan terima kasih.